Mulai sekarang, musik-musik yang terdengar di telinga saya nggak akan pernah sama lagi. Ini semua karena headset yang saya coba, Sony WH-1000XM5. Ayo kita bahas. Let's go! Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi tentunya. Nah, di video kali ini saya mau cerita pengalaman saya dengan Sony XM5 atau Sony WH-1000XM5 yang akan saya sebut sebagai Sony XM5 aja ya, karena memang dia namanya panjang banget, jadi biar nggak bingung aja kalian dengerinnya. Pertama yang saya suka dari headset ini adalah dari desainnya, dimana buat saya kelihatan seamless dan minimalis ya. Seluruh bagian earpads-nya terlihat menyatu gitu loh. Warna hitam duff-nya ini juga berasa premium kalau kita lihat, walaupun setelah saya pakai sendiri, ternyata headset ini gampang banget glowing kena minyak dari tangan. Jadi buat kalian yang kebiasaannya agak jorok nih, pilih aja varian yang warna putih. Satu hal yang jadi perdebatan saat headset ini dirilis adalah kekompakan dari headset ini. Nggak seperti pendahulunya, Sony XM5 ini nggak bisa dilipat-lipat di bagian earpad-nya. Alhasil pas dibawa-bawa, form factor-nya ini jadi lebih gede, apalagi kalau kita bawa dengan pouch-nya. Ada orang yang suka desain seperti ini karena dianggap makin sedikit bagian yang dilipat, maka makin sedikit juga bahaya atau kerusakan yang ditimbulkan. Ada juga yang tetap suka desain dari Sony XM4 yang dulu yang bisa dilipat-lipat supaya lebih compact. Kalau saya sendiri sih nggak terlalu masalah ya dengan desain XM5 yang seperti ini, toh masih bisa ditolerir untuk ukurannya. Keseluruhan bodi XM5 ini terbuat dari plastik yang bikin headset ini kerasa ringan banget di kepala. Saya bisa betah pakai headset ini di kantor sampai 2 jam non-stop, dan dengan busa earcup yang empuk, telinga saya ini juga nggak terasa sakit setelah pakai dalam jangka waktu yang lama. Kalau kita ngomongin soal sound quality, pastinya harga nggak bisa bohong ya. Sony XM5 ini cenderung bassy dan dia punya keluaran bass yang bulat. Treble yang dia keluarkan juga masih clear dan nggak ada sektor lain yang terasa dilebih-lebihkan. Telinga saya yang awam ini jelas dengan mudah bisa dipuaskan sama headset ini. Apalagi setelah saya nyontek settingan equalizer dari YouTube, suara yang dihasilkan oleh XM5 ini semakin bright dan balanced menurut saya. Kemarin saya sempat bandingin Sony XM5 ini sama Apple AirPods Max-nya teman saya, dan kita juga sama-sama punya kesimpulan yang mirip. Jadi kalau AirPods Max itu dia lebih condong ke treble, sedangkan kalau Sony XM5 ini dia lebih condong ke bass. Dan juga untuk sound staging-nya AirPods Max itu lebih luas rasanya daripada Sony XM5 ini, sehingga kalau AirPods Max itu kita ngerasanya sih lebih cocok buat dengerin musik-musik kayak live gitu ya, live musik yang direkam, terus juga mungkin musik-musik yang akustik gitu ya. Sedangkan untuk headset ini dia lebih cocok untuk musik-musik yang pop, rock, atau mungkin EDM yang jedak-jeduk, nah itu lebih cocok di Sony XM5 ini. Cuman kalau misalkan kalian nggak bandingin sebelah-sebelahan atau gantian, sebenarnya Sony XM5 ini sudah bagus buat semua genre lagu. Oh ya, selain untuk hiburan, saya juga sering pakai Sony WH-1000XM5 ini buat kerja. Jadi kalau saya online meeting atau online call gitu, saya sering pakai headset ini karena memang mikrofonnya udah sangat bagus. Suara saya nggak terlalu kelihatan robotik banget, tapi tetap bulat dan tetap bisa jelas terdengar oleh lawan bicara. Nah, kalau tadi saya udah nyoba untuk tes mikrofon di HP saya, yaitu iPhone 13, sekarang saya mau coba di laptop saya, yaitu MacBook Pro 13 inch. Dimana sebenarnya untuk laptop-laptop lain pun di Windows juga hasilnya nggak jauh beda. Jadi ini adalah hasil mikrofon tes dari Sony XM5 kalau dipakai di laptop. Sekarang kita ngomongin soal fitur ya. Sony XM5 ini menggunakan touch sensor di earpad bagian kanan. Dengan macam-macam gestur, kita bisa play atau pause lagu, atur volume, dan gonta-ganti lagu yang kita dengarkan. Kalau lagi di mode ANC atau noise cancellation, kita bisa tutup earpad kanan dengan telapak kanan kita untuk masuk ke mode transparency. Misalkan pas kita lagi dengerin musik dan tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol. Nah, setelah telapak tangan kita dilepaskan dari earpad kanan, maka headset ini akan balik lagi ke mode ANC.
Tapi kalau misalkan males nih untuk nutup-nutupin earpad, kita bisa ganti mode ANC dan mode transparansi secara manual dengan menekan tombol yang ada di sebelah tombol power. Ngomongin soal ANC atau noise cancellation, saya ngerasa headset ini adalah salah satu yang terbaik. Semua kebisingan kendaraan di jalanan atau suara orang ngobrol di kantor akan langsung hilang. Ya, sekitar 90% hilang lah. Sedangkan untuk mode transparansinya sendiri, suara orang di sekitar kita nggak 100% natural ya, kayak kita tanpa headset. Ya, masih ada sedikit efek artificial lah, tapi nggak bakalan kerasa kalau nggak diperhatikan banget. Sebelum saya punya Sony XM5 ini sendiri, saya tuh sering ngeliat orang pakai headset ini untuk olahraga, jogging, atau buat nge-gym. Nah, setelah saya pakai dan saya juga ulik-ulik speknya, ternyata Sony XM5 ini nggak punya fitur anti-air atau rating IP68 dan sejenisnya. Jadinya dari Sony-nya sendiri itu nggak merekomendasikan headset ini untuk dipakai selama hujan, gerimis, atau mungkin kegiatan yang berkeringat. Ada satu fitur gimmick di headset ini di mana dia bisa mendeteksi kita sedang beraktivitas seperti apa buat menyesuaikan settingan ANC-nya. Contohnya pas kita lagi duduk diam aja, headset ini akan pakai mode ANC maksimal. Atau kalau lagi di jalan dan kita lagi bergerak, dia akan langsung ke mode transparansi supaya kita bisa dengar suara sekitar kita. Jadi nggak bahaya gitu loh. Untuk fitur standar lainnya juga pasti ada di sini, seperti adanya autoplay dan pause kalau kita lagi copot pasang headset ini dari kepala, kemudian bisa connect ke dua perangkat secara simultan, walaupun fitur ini akan mematikan kodek LDAC-nya, dan headset ini juga bisa mode wired atau kabel dengan menggunakan jack audio 3,5 mm. Tapi pas kita pakai mode kabel, mic dan ANC-nya nggak aktif ya. Sony mengklaim kalau headset ini punya daya tahan baterai hingga 30 jam, dan sepemakaian saya yang palingan sehari cuman pakai paling pol 2 jaman aja, headset ini bisa bertahan 2 mingguan lebih dalam sekali ngecas. Untuk ngecasnya juga nggak lama-lama banget ya, kita bisa ngecas dalam waktu 3 menit untuk Sony XM5 ini siap dipakai selama 3 jam ke depan. Nah, keseharian saya selain kerja itu juga ada nyantai ya, dimana waktu santai saya itu saya pakai buat main game biasanya kalau malam. Nah, pas saya pakai Sony XM5 ini buat main Dota di laptop, ternyata pas pakai mode wireless-nya itu kerasa banget delay-nya. Tadinya saya pas mau pakai Sony XM5 ini, saya pikir bisa menjual Logitech G435 saya kemarin dan pakai ini aja. Ternyata pas pakai mode wireless-nya Sony XM5 ini buat main game, ya nggak cocok sih. Jadi bukan buat gamer yang suka mode wireless. Mungkin mode wirednya akan lebih baik, tapi kalau untuk kesimpelan mode wireless-nya ini nggak bisa diandalkan buat main game. Untuk harganya sendiri saat video ini dibuat, Sony WH-1000XM5 ini dijual dengan harga baru sekitar 4-5 jutaan gede atau sebut aja 5 juta. Sedangkan buat kalian yang menganut sistem sampah kita adalah berlian bagi orang lain alias tim secondan, kalian bisa dapatkan headset ini seharga 3,5 juta sampai 4 jutaan dalam kondisi second. Oke, kesimpulannya, Sony WH-1000XM5 ini nggak usah diragukan lagi merupakan salah satu wireless headset terbaik saat ini. Sound quality-nya mewah, mikrofonnya bagus dan jelas, fiturnya lengkap walaupun tanpa tahan air, dan yang paling saya apresiasi adalah ANC atau noise cancellation-nya yang nggak ada obat. Tentunya untuk kegiatan tertentu seperti gaming secara wireless, kita harus cari headset yang memang dikhususkan untuk gaming. Dan untuk harganya sendiri memang mahal, tapi buat saya sendiri worth it untuk ditabung. Oke, mungkin segitu aja cerita saya kali ini dengan Sony WH-1000XM5 ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!